Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengelolaan hewan coba. Simak ya, jangan di-skip. Pengelolaan hewan coba. Di sini kami menggunakan hewan mencit atau nama latinnya Mus musculus. Klasifikasi dan sifat biologi mencit. Sifat biologis mencit secara lengkap seperti lama hidupnya yaitu 1-3 tahun, lama produksi ekonomi selama 9 bulan, lama bunting atau hamil selama 19-21 hari, kawin sesudah beranak 19-24 jam, umur sapi 21 hari, umur dewasa kelamin 35 hari, umur dikawinkannya 8 minggu, siklus estrus 4-5 hari, lama seterusnya 12-14 jam, berat dewasa jantan 20-40 gram, sedangkan dewasa betinanya yaitu 18-35 gram. Berat lahir 0,5 sampai dengan 1 gram, dan berat selama masa sapi 18-20 gram. Jumlah anak lahir biasanya 6-15 ekor. Jumlah puting susu pada mencit ada 5 pasang. Kecepatan tumbuhnya 1 gram per hari. Siklus estrus 4-5 hari. Untuk klasifikasi ilmiah, mencit termasuk pada kerajaan Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, ordo Rodentia, famili Muridae, subfamilinya Murinae, genus dan subgenusnya adalah Mus, spesiesnya adalah Mus musculus. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Sebelum kita melakukan perlakuan terhadap hewan coba, terlebih dahulu kita juga harus memperhatikan bagaimana cara pemeliharaan hewan coba yang benar. Aspek pertama yang perlu diperhatikan adalah lingkungan, yaitu meliputi suhu, kelembapan, kecepatan aliran udara yang disesuaikan untuk kebutuhan fisiologi hewan coba. Tujuannya yaitu agar hewan coba tetap merasa nyaman walaupun berada di kandang. Kemudian yang kedua adalah status kesehatan. Kita juga perlu memperhatikan status kesehatan dari hewan coba dengan memperhatikan kebersihan kandang, tempat tinggal, dan juga lingkungannya. Kemudian yang ketiga yaitu kandang harus mudah dibersihkan dan pastikan kita membersihkan alas tidur hewan secara periodik. Hal ini ditujukan agar kandang hewan coba tetap bersih dan tidak terkontaminasi oleh kotoran hewan tersebut. Kemudian yang keempat adalah merawat hewan coba harus secara kompeten, penuh empati, dan profesional. Seperti yang kita ketahui, hewan coba ini merupakan makhluk hidup yang sangat berjasa, sehingga selayaknya kita memperlakukan hewan coba secara benar yang sesuai dengan aturan dan juga penuh empati. Yang kelima yaitu kualitas pakan cukup nutrisi dan wadah yang digunakan harus bersih serta bebas dari kontaminasi. Selain dari keadaan lingkungan, kebutuhan nutrisi hewan coba juga perlu diperhatikan agar hewan coba sesuai dengan apa yang akan kita perlakukan kepada hewan tersebut, sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, kemudian yang keenam yaitu sistem pengelolaan dan pembiakan memiliki fungsi pengawasan dan dokumentasi. Nah, hal ini ditujukan agar perlakuan hewan coba sesuai dengan pengawasan dan juga tidak lupa untuk mendokumentasikan setiap perkembangan dari hewan coba tersebut. Apakah hewan coba sudah sesuai dengan tujuan awal kita atau masih belum mencapai tujuan? Kemudian yang terakhir adalah kualitas hewan sehat dan spesifik patogen free. Kita juga harus memperhatikan kualitas hewan tersebut dan juga harus memastikan bahwa hewan tersebut bebas dari patogen. Selanjutnya yaitu penanganan atau handling. Handling merupakan suatu metode penanganan pada hewan yang membuat hewan terbatasi geraknya, sehingga mudah untuk dikendalikan baik dengan menggunakan bantuan alat ataupun dengan hanya menggunakan tangan. Handling mencit dilakukan dengan mengangkat pangkal ekor, lalu tekan pangkal ekor di antara ibu jari dan telunjuk, letakkan ke permukaan yang solid, pegang kulit yang longgar di atas bahu, dan yang terakhir gunakan forceps untuk memegang ekor atau kulit di atas bahu. Selain hal-hal yang dijelaskan oleh teman-teman di atas, ada juga hal yang sangat penting untuk hewan coba, yaitu identifikasi. Identifikasi di sini adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan. Berikut adalah hal-hal yang perlu kita identifikasi untuk hewan coba. Yang pertama yaitu penandaan hewan coba untuk membedakan perlakuan. Yang kedua, temporer dan permanen. Yang ketiga, spot tile, air tag, airpiece, tail tato, electronic transponder. Selanjutnya yakni menentukan jenis kelamin pada mencit.
Dalam melakukan percobaan harus diperhatikan kelamin mencit yang akan digunakan. Ada 2 cara untuk membedakan mencit jantan dan mencit betina. Yang pertama, melihat jarak anogenitalia, jarak antara area kelamin dengan anus. Yang kedua, memeriksa puting susu pada mencit. Selanjutnya, pada betina, jarak antara anus dengan papila genitalis itu dekat. Sedangkan pada jantan, jarak antara anus dengan papila genitalis jauh dan terdapat sportum. Kemudian adalah pemberian materi. Pemberian materi pada mencit bisa dilakukan dengan cara injeksi. Ada beberapa macam injeksi, yaitu injeksi intraperitoneal, sukutan, intravena, intramuskular, dan sonde intragastrik atau per oral. Dosis sonde pada mencit dengan berat 20 gram maksimal adalah 1 mili. Dan kemudian ada pengambilan sampel pada mencit atau sampling. Biasanya dilakukan dengan pengambilan darah melalui sinus orbitalis pada mata, vena lateralis ekor, vena sapena pada kaki, dan dari jantung. Disarankan tidak terlalu banyak mengambil darah pada mencit karena mencit termasuk hewan kecil agar tidak terjadi shock hipovolemik, stres, dan kematian. Umumnya pengambilan darah dilakukan sekitar 10% dari total volume darah tubuh dalam selang waktu 2-4 minggu atau sekitar 1% dari berat tubuh dengan interval 24 jam. Pembiusan atau anestesi. Anestesi berasal dari bahasa Yunani, an artinya tanpa, aesthetos artinya kemampuan untuk merasa. Secara umum berarti suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur agar tidak menyakiti hewan coba. Perlakuan anestesi pada hewan coba kadang dikala diperlukan, memudahkan cara pemberian senyawa bioaktif tertentu dan untuk percobaan-percobaan tertentu. Tujuannya mengurangi rasa sakit dan tidak enak pada segala kondisi, misalnya selama pemeriksaan dan selama pembedahan. Anestesi hewan coba dapat dengan pemberian uretan sebesar 1,2 gram per kilogram bobot badan yang diberikan secara intraperitoneal. Senyawa yang digunakan untuk anestesi mencit yaitu ether, halotan, dan uretan. Ether digunakan untuk anestesi singkat. Caranya adalah obat diletakkan dalam sebuah wadah, kemudian cairan itu dimasukkan ke dalam wadah. Hewan coba dimasukkan ke dalam wadah, lalu wadah ditutup sampai hewan sudah kehilangan kesadaran. Kemudian hewan dikeluarkan dan siap dibedah. Untuk halotan, obat ini digunakan untuk anestesi yang lebih lama. Dan yang uretan diberikan secara intraperitoneal dalam bentuk larutan 25% dalam air. Anestesi mencit menggunakan metode fisik, parenteral, dan inhalasi. Adapun yang terakhir yaitu eutanasia, yaitu pencabutan kehidupan hewan dengan minimal rasa sakit atau tanpa rasa sakit. Pemilihan prosesnya tergantung pada penelitian. Adapun metodenya antara lain yaitu dislokasi serviks, dekapitasi atau pemenggalan kepala, pneumotoraks, CO2 inhalasi, barbiturat overdosis 200 mg per kilogram berat badan, dan ketamin 60-70 mg per kilogram berat badan. Ya, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Saya Febiola. Saya Adisa. Saya Saifa. Saya Irfan. Saya Aulia. Saya Noka. Saya Fida. Saya Hesti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.